Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang bersandar dan berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Yorim Palugu, Opsir Korps Ngovi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, senang sekali rasanya pagi hari ini dalam program Roti Hidup kita bisa kembali berjumpa. Saya Kapten Yorim Palugu, senang rasanya kembali bisa berbagi firman Tuhan dalam program Roti Hidup. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh kegiatan kita, dalam program Roti Hidup, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh bangun. Tuhan izinkan kami menikmati anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kami berjumpa lewat gelombang frekuensi Radio Cakrawala dalam program Roti Hidup. Kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan memberi kekuatan iman kepada kami, membuat kehidupan kami disegarkan sepanjang hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basih dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jika Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, saat penangkapan dan penyaliban Yesus sudah semakin dekat. Itulah saat-saat terakhir bagi Yesus bersama para murid-muridnya. Usai makan, Yesus sang guru memakai perlengkapan pelayan lalu membasuh kaki murid-muridnya. Biasa hal ini dilakukan oleh seorang pelayan. Para murid itu sendiri pada waktu itu tengah sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, usai makan, Yesus sang guru agung memakai perlengkapan pelayanan lalu membasuh kaki murid-muridnya. Bagian ini menceritakan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa itu terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Bagian ini jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah tahu segala hal yang akan terjadi pada malam itu. Dia mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Dia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya terhadap dia. Dengan jalan dia akan diserahkan kepada imam Yahudi. Dia tahu bahwa bapaknya pun telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Injil Matius pasal 26 menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tuhan Yesus bahkan sudah tahu bahwa Simon Petrus akan menyangkali dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi, saudara. Ketika mereka sedang makan bersama, Yesus bangun dari tempat duduknya dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah wadah dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ia lalu mengeringkan kaki murid-murid itu dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Peristiwa ini sangat penting dan memberi teladan yang sangat berharga bagi murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita sekalian masa kini. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diadili, memikul salib sampai mati di bukit Golgota, dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus ini adalah raja di atas segala raja. Justru kita melihat dia membasuh kaki para hamba-hamba atau pelayan-pelayannya. Seorang raja mestinya dilayani oleh pelayan-pelayannya. Tapi Yesus justru berbuat sebaliknya. Dia melayani para pelayan-pelayannya. Dia melayani para hamba-hambanya. Dia membungkuk, dia membersihkan kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain lenan.
Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya adalah tanda kerendahan hati yang luar biasa. Dia yang maha tinggi mau dan sengaja turun serendah-rendahnya. Dalam tradisi Yahudi kuno, pembasuhan kaki dilakukan anak-anak kepada orang tua yang akan meninggal. Di sini Yesus yang akan meninggal justru membasuh kaki murid-muridnya. Jadi pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus bukan sekadar isyarat bahwa dia akan mati. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, melalui tindakannya Yesus mengajarkan bahwa ia telah mengambil peranan yang sangat rendah untuk melayani murid-muridnya. Karena itu murid-murid pun harus mau melayani dan menempatkan kepentingan orang lain di atas diri mereka sendiri. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Tuhan Yesus melakukannya sebab dia mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus melakukannya sebab dia peduli akan murid-muridnya, akan pelayan-pelayannya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1 bagian B. Walaupun Yesus tahu ada murid yang akan mengkhianatinya, ada orang yang akan meninggalkan dia di antara mereka, ada yang akan menyangkali dia, Yesus tetap mengasihi mereka dan karena itu ia tetap mau melayani mereka. Kasih adalah dasar dalam pelayanan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih. Berapa banyak di antara kita yang hanya pandai berbicara tentang kasih? Berapa banyak di antara kita yang hanya mengetahui tentang kasih, tetapi kasih itu tidak diwujud nyatakan dalam tindakan hidup. Kasih itu hanya terjadi di bibir kita, di mulut kita, namun dalam tindakan kita enggan memberikan bukti dari kasih itu. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, selain itu Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki tersebut karena dia ingin agar murid-muridnya rela melayani dengan kerendahan hati. Agar murid-muridnya mampu melayani dengan kerendahan hati. Mencuci kaki adalah tugas dari seorang hamba yang paling rendah kedudukannya. Namun ini tidak menjadi penghalang bagi Yesus. Yesus memberikan teladan yang sempurna dalam kerendahan hati. Dalam teks yang kita baca dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangun dari tempat duduknya. Dia membuka jubahnya, mengambil air dan menghampiri murid-muridnya, lalu berlutut di depan kaki murid-muridnya itu, lalu membasuhnya. Semua menyatakan kerelaan hati untuk merendahkan diri. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana pergaulan di antara sesama pengikut Kristus. Yesus bukan hanya memerintah, tetapi dia memberikan contoh, memberikan teladan. Dia melakukan lebih dahulu apa yang dia ucapkan. Sesudah itu dia berharap supaya murid-muridnya mengikuti jejaknya. Mengapa tindakan saling membasuh kaki di antara murid-murid Yesus itu penting? Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin jemaat. Dibutuhkan tindakan saling melayani, saling membantu, dan saling respek, saling hormat di antara mereka. Sebab banyak sebagai pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin jemaat, tidak adanya kesatuan, tidak adanya saling bantu-membantu, tidak ada sikap saling melayani dengan baik, tidak ada hormat di antara mereka. Sebagai sesama jemaat pun demikian, ada blok-blok yang terjadi, ada kubu-kubu yang terjadi, dan itu terjadi tidak hanya dalam kehidupan berjemaat, tetapi kepada pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat, itu pun terjadi kubu-kubu
atau blok-blok. Jika di antara sesama pemimpin tidak ada saling respect, tidak ada saling melayani bantu-membantu, maka tidak akan ada persatuan dan kekompakan di antara mereka. Demikian pula, jika tidak ada kekompakan dan persatuan di antara murid-murid, maka pengajaran yang diberitakan murid-murid Yesus itu tidak akan efektif, tidak akan didengar, dan tidak akan diikuti oleh jemaat. Bagaimana dengan kehidupan kita, jemaat-jemaat dalam gereja kita? Sudahkah kita mengambil kontribusi untuk saling membantu, saling melayani satu dengan yang lain, menunjukkan kekompakan dalam sebuah tim? Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, dimanapun berada, ada banyak perpecahan di dalam jemaat, justru disebabkan oleh kelakuan hamba-hambanya sendiri. Karena hamba-hambanya tidak berlaku sebagai hamba yang melayani, melainkan sebagai tuan yang mesti dilayani. Ada pula jemaat yang hanya mau dilayani, tetapi dia tidak mau melayani. Itu terjadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bersikap seperti penguasa, dan juga ada jemaat-jemaat yang bersikap seperti penguasa. Kalau bukan karena saya, maka pelayanan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Bukan sebagai pelayan yang rendah hati, bukan sebagai jemaat yang rendah hati. Itu sebabnya ketika terjadi konflik dalam hidup berjemaat, sulit sekali untuk diredakan. Sering sekali konflik berlangsung bertahun-tahun lamanya. Mengapa saudara? Mengapa sahabat pendengar setia Radio Cakrawala? Karena hamba-hamba dalam jemaat membangun kubu-kubu atau kelompok-kelompok seperti parpol, partai politik. Makanya konflik dalam jemaat seringkali berkepanjangan seperti tidak ada ujungnya. Sebab masing-masing kubu saling membenarkan kubu sendiri dan saling menyalahkan kubu yang lain. Tidak ada inisiatif untuk saling merendahkan diri. Itu pula terjadi dalam kehidupan berjemaat. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling menganggap diri lebih baik dari orang lain. Tidak ada kekompakan, tidak ada sikap merendahkan diri satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi kesatuan jemaat di dalamnya. Ada banyak konflik yang berkepanjangan dalam keluarga. Ada banyak konflik yang terjadi dalam bermasyarakat tanpa ada rekonsiliasi, perubahan. Karena masing-masing pihak tetap bertahan pada sikap dan pendapatnya masing-masing. Tetap berkeras, tidak ada yang mau mengalah. Karena masing-masing pihak tidak mau disebut pihak yang kalah. Yesus memberi contoh pada kita, walaupun dia orang yang sangat besar, tapi dia mau turun sampai ke tempat yang paling rendah. Dia siap mengalah, bahkan disalahkan sampai dihukum mati untuk keselamatan manusia. Kepemimpinan gereja itu berada secara prinsipil, berbeda secara prinsipil dibandingkan dengan kepemimpinan dalam pemerintahan dan juga dalam perusahaan. Kepemimpinan gereja yang diterapkan dengan cara-cara salah satunya adalah kerendahan hati. Itu yang Yesus tunjukkan. Yesus berkata dalam ayat yang ke-34-35, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dunia, bahkan murid-murid Tuhan masa kini, banyak dipenuhi semangat kompetisi, sehingga yang terjadi adalah saling mengkritik dan ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan terbesar di antaranya. Akibatnya pengetahuan bertambah, tetapi kasih makin berkurang. Kasih mulai dingin, dan dalam situasi seperti itu, melayani akan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan harga diri. Namun Yesus berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Pada masa itu, tindakan pembasuhan kaki merupakan tindakan penyambutan terhadap tamu yang datang. Tuan rumah menyediakan air dan mempersilahkan tamu untuk membasuh sendiri kaki mereka.
Namun yang terjadi, Yesus bukanlah tamu. Yesus bukanlah tamu yang kita sambut, tetapi justru Dia yang mau menyambut kita, membasuh kaki murid-muridnya, memberikan pengampunan, memberikan penyucian. Harusnya Yesus diperlakukan dengan baik. Namun Dia juga berlaku sebagai pelayan sekaligus sebagai tuan rumah. Ia mengambil air, Ia membasuh dan mengeringkan kaki murid-muridnya satu demi satu. Para pemimpin gereja selayaknya meneladani perbuatan Yesus. Peran kepemimpinan Yesus tidak menghalangi Dia untuk bertindak sebagai seorang pelayan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, kepemimpinan dalam rumah tangga, kepemimpinan dalam organisasi, dalam gereja harusnya meliputi kerendahan hati sebagaimana teladan yang sudah kita temukan dari Kristus. Jika orang-orang lain melihat cara hidup jemaat yang saling melayani dengan rendah hati, maka mereka akan melihat dan mengenal Yesus melalui cara hidup jemaat yang saling melayani. Pola pemimpin dan jemaatnya yang saling melayani dengan kerendahan hati, itulah yang dinamakan jemaat yang bersaksi. Jemaat bersaksi tentang Kristus bukan dengan kampanye-kampanye, tetapi melalui cara hidup jemaat yang mencerminkan kasih Yesus yang rendah hati. Terpujilah Kristus. Teladan Kristus telah memberikan pengajaran yang memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengubah hidup orang lain. Kristus memberikan teladan nyata. Pengajarannya itu mendorong, menuntut dan merombak pola hidup pelayanan kita. Karena itu kita wajib memperhamba diri satu kepada yang lain. Bila para pelayan Kristus, pemimpin gereja sedia meniru teladan Yesus, barulah mereka sepenuhnya layak menjadi utusan dan wakil Kristus dalam dunia ini. Melalui tindakannya, Yesus mengajarkan bahwa Ia telah mengambil peranan yang sangat rendah untuk melayani murid-muridnya. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita saling melayani satu dengan yang lain? Sudahkah kita memiliki kasih dalam kepedulian? Sudahkah kita tahu membantu sesama kita? Kadangkala kita orang yang paling dekat kepada Tuhan sekalipun hanya mengetahui secara di bibir saja kasih itu, hanya mengetahui di mulut saja tolong menolong, tetapi aplikasi dari semuanya kita tidak mampu. Bagaimana dengan hal demikian? Dunia bahkan murid-murid Tuhan masa kini banyak dipenuhi dengan semangat kompetisi. Yang terjadi adalah saling mengkritik. Yang terjadi adalah ingin menonjolkan diri satu dengan yang lain tanpa adanya kepedulian, ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan terbesar. Akibatnya, sekali lagi saya katakan, pengetahuan bertambah tetapi kasih mulai berkurang. Dan dalam situasi seperti itu, melayani akan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan harga. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, sebagai murid, Petrus dan kawan-kawan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Karena Yesus turun tangan untuk memenuhi sesuatu yang biasanya hanya pantas dilakukan oleh seorang budak non-Yahudi atau perempuan terhadap anak-anak, bukan lelaki Yahudi dewasa. Kini guru dan Tuhan, mereka lah yang melakukan tindakan itu. Yesus menyatakan tindakan ini merupakan tanda bahwa mereka ikut mengambil bagian dalam Dia.
artinya ikut mengambil bagian dalam karunia kemuliaan Allah yang diberikan kepada Yesus. Bagi dunia masa kini, langkah ini jelas tidak logis. Bagi Yesus justru itulah yang harus dilakukan. Dalam penggalan nas yang kita baca, tindakannya membasuh kaki para muridnya justru tidak membuatnya terhina, melainkan memenuhi statusnya sebagai Tuhan dan Guru atas murid-muridnya. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, perikop ini mengkaitkan pembasuhan kaki itu dengan kematian Yesus. Pengkhianatan Yudas kita juga temukan di dalamnya. Yesus tahu apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ini memberi kepada kita gambaran bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan sesungguhnya tahu lebih dahulu sebelum kita melakukannya. Tugas yang dianggap hina dan rendah dilakukan Yesus untuk menubuatkan bagaimana ia akan direndahkan dalam kematian. Ia perlu mati demi penyelamatan mereka yang percaya kepadanya. Ia perlu memberikan teladan untuk membasuh kaki agar terjadi kerendahan hati, agar terjadi kepedulian satu dengan yang lain. Kasih dalam kepedulian. Sudahkah kita memilikinya? Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, pada akhirnya dalam kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kiranya kita dimampukan untuk memiliki kerendahan hati. Kita dimampukan untuk dapat melayani satu dengan yang lain, tolong menolong, saling memberikan respon kepedulian. Dan doa saya bagi sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, kiranya damai sejahtera dari Allah akan terus memenuhi hati kita, akan terus ada dalam kehidupan kita, sehingga menjalani hidup ini ada kasih yang kita wujud nyatakan, ada kepedulian yang kita berikan dalam tindakan nyata kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat mempraktikkan firman Tuhan, selamat memberikan pancaran kasih dalam kepedulianmu di hadapan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengar, ya Tuhan. Kiranya bagian firman-Mu ini memberi kekuatan, menolong iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami mohon, biarlah sepanjang hari ini kami boleh dituntun oleh Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Tuhan, dan biarlah nama Tuhan kami permuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.